Kebenaran tentang jati diri Yesus dan pengajarannya tidak bergantung pada penerimaan manusia. Oleh karena Ia adalah kebenaran itu sendiri. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-113. Saya mengambil tema Hakimilah dengan adil dari bacaan Yohanes pasal yang ke-7 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-24. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima. Hidup kami, kekuatan tubuh, kesehatan, karya kerja, kelancaran. Sekali lagi Tuhan, kami datang memohon pertolongan Roh Kudus di dalam kami memahami firman Tuhan. Berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan, berilah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah juga alat yang menjadi perantaraan firman. Layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah, oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca terlebih dulu dari Yohanes 7 ayat 12 sampai dengan 24. Yohanes 7 mulai ayat 12 sampai dengan 24. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang Dia. Ada yang berkata, Ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, Ia menyesatkan rakyat. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang Dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah, lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan sedemikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan, dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima surat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia,
pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, Rasul Paulus menulis tentang madah kasih, puisi syair tentang kasih. Dan di bagian menjelang akhir dari 1 Korintus pasal 13, yaitu pada ayat 12b, ia menulis, "Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna." Pengenalan kita itu tidak sempurna. Pasti hal ini berlaku tentang Allah Tuhan. Betapa terbatasnya pengenalan kita akan Tuhan. Tetapi hal ini juga berlaku dalam pengenalan secara umum untuk hal-hal yang ada di sekeliling kita, untuk orang-orang yang ada di dekat kita, bahkan untuk diri kita sendiri. Kita mengenal dalam ilmu kedokteran seorang mulai dari dokter umum. Jikalau dia studi lanjut untuk mengambil spesialisasi, tidak ada dokter spesialis yang menguasai seluruh bidang, seluruh tubuh. Tetapi pastilah hanya bidang-bidang tertentu, sepertinya penyakit dalam, organ dalam internis, atau penyakit anak, atau penyakit kandungan, atau bedah. Spesialisasi ini pun membuat apa yang dipahami sehingga membuat seorang dokter makin ahli, makin menyempit. Dia spesialisasi bagian bedah, atau bagian jantung, atau bagian paru-paru, atau bagian THT, atau yang berkaitan dengan mulut dan gigi. Makin spesialisasi ini dilanjutkan, akan menjadi semakin menyempit. Super spesialisasi. Mungkin jikalau dia mengambil bagian tentang kepala, sepertinya tidak ada spesialisasi kepala. Yang ada adalah spesialisasi otak. Otak besar atau otak kecil. Dan otak besar pun masih akan dibagi lagi. Otak besar sebelah kanan atau otak besar sebelah kiri. Demikian juga dengan penyakit badan. Kita mengenal ada dokter yang ahli tentang usus, ada yang ahli tentang ginjal, ada yang ahli tentang pankreas, ada yang ahli tentang saluran kencing, mungkin termasuk penyakit prostat. Apakah kita sadar bahwa kita hanya mengenal dengan tidak sempurna, bahkan tentang diri kita sendiri? Jikalau suatu saat kita ini punya pikiran atau perasaan yang tidak nyaman, seringkali kita tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, bahkan kita tidak tahu penyebabnya. Jangankan tentang pikiran dan perasaan yang abstrak, tentang tubuh kita sendiri pun sesungguhnya kita tidak tahu apa yang terjadi dalam tubuh kita. Saya pernah memiliki guntingan koran yang membicarakan tentang data-data tubuh manusia. Jikalau kita ditanya, seringkali kita tidak akan mampu menjawab kapan darah merah kita akan rusak, sehingga tubuh kita harus memproduksi darah merah yang baru. Bagaimana tubuh kita ini menghasilkan energi atau kekuatan? Berapa panjang usus kita? Kulit kita ini kalau dihitung, kulit yang mengelupas dari sejak kita bayi sampai kita seumuran kita hari ini, jikalau itu bisa dikumpulkan dan kemudian ditimbang, berapa beratnya, berapa kilogram beratnya? Apakah kita sadar kita hanya mengenal sebagian tentang diri kita sendiri? Dengan demikian, pastilah juga kita hanya mengenal sebagian tentang orang lain, lebih-lebih tentang Tuhan. Kita
hanya mengenal sebagian kecil saja. Masalahnya adalah kita seringkali tidak menyadari bahwa pengenalan kita itu pengenalan yang tidak sempurna. Kita tidak sadar akan kebenaran bahwa kita hanya mengenal sebagian. Hal ini terbukti dengan betapa mudahnya kita, saya, mungkin juga ibu bapak, saudara-saudari, menilai orang lain, menghakimi orang lain, memberikan cap negatif kepada orang lain, seolah-olah kita cukup mengenal dia, cukup mengenal mereka, sehingga kesimpulan kita itu valid, sehingga penilaian kita itu tepat. Betapa sering dan mudahnya seseorang menganggap orang lain itu aneh, bodoh, kekanak-kanakan, rewel, keras, hanya mau mengikuti maunya sendiri, tidak mau kompromi, tidak ada demokrasi. Atau ada orang-orang yang hobinya menganggap orang lain tidak selevel dengan dirinya. Itu berarti ia gemar memandang dan menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya, atau ia senang meninggikan dirinya dengan menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Yesus senantiasa mengajar secara terbuka di hadapan orang banyak, sehingga orang banyak dapat menilai apa yang ia ajarkan. Bagaimana pengajaran Yesus? Apakah pengajaran Yesus ini masuk akal, bisa diterima, atau tidak masuk akal? Apakah pengajaran Yesus itu benar atau ngawur? Bahkan jikalau kita hendak memberikan penilaian berdasarkan referensi, apakah yang Yesus katakan dan ajarkan sesuai dengan pengajaran Taurat, 5 kitab Musa? Apakah cocok dengan kitab nabi-nabi, baik nabi-nabi besar maupun nabi-nabi kecil? Dan boleh saja orang Yahudi mempertanyakan, apakah pengajaran Yesus sesuai dengan adat istiadat nenek moyang? Tetapi sebetulnya saya merasa lebih tepat pertanyaannya, apakah ajaran Yesus harus sesuai dengan adat istiadat peraturan nenek moyang? Karena sebagai rabi dan nabi perjanjian baru, Yesus datang untuk melengkapi pengajaran perjanjian lama. Yesus datang untuk menggenapi nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa sesuai dengan nubuatan. Yesus datang untuk menyampaikan Injil, kabar baik dari Allah, dan bukan hendak memberikan peraturan-peraturan baru dan larangan-larangan baru seperti model hukum Taurat maupun adat istiadat nenek moyang. Orang banyak mengagumi pengajaran Yesus. Di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-15 kita membaca tadi, dan heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Maksudnya adalah Yesus tidak pernah belajar di bawah bimbingan seorang rabi terkenal pada waktu itu. Tetapi Yesus pasti belajar. Yesus bisa mengatakan bahwa pengajaranku adalah hasil dari aku belajar sendiri, otodidak. Tetapi Yesus tidak berkata begitu. Yesus tidak memuliakan dirinya sendiri. Yesus menempatkan dirinya sebagai seorang utusan, seorang nabi. Di bagian lain, Matius 7 ayat 28 dan 29, kita membaca sesudah Yesus mengajar pengajaran yang kita terima sebagai khotbah di bukit. Dikatakan, Yesus mengajar sebagai seorang yang berkuasa. Ayatnya berbunyi demikian. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai seorang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat.
Walaupun demikian, penilaian orang banyak terhadap Yesus dan pengajaran Yesus ternyata terbelah dua. Ada yang mengatakan Yesus sebagai orang baik, tetapi juga ada yang mengatakan Yesus menyesatkan rakyat. Yohanes 7 ayat yang ke-12. Ada yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ayat 31 dari Yohanes 7. Apabila Kristus datang, mungkinkah ia mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang diadakan oleh dia ini? Ada yang mengatakan Yesus adalah Mesias, tetapi ada juga yang menuduh Yesus kerasukan setan. Yohanes 7 ayat yang ke-20. Yesus dikatakan kerasukan setan karena Yesus mengetahui rencana para pemimpin agama untuk membunuh dirinya. Dan ketika rencana untuk membunuh Yesus ini dibuka Yesus di muka umum, mereka, para pemimpin agama, berusaha untuk menutupi maksud jahat mereka. Dan mereka memunculkan tuduhan seolah-olah hendak mengatakan Yesus itu ngawur, Yesus itu pasti kerasukan setan, karena membunuh itu melanggar hukum yang ke-6 dari 10 hukum dasatita dekalo. Sementara mereka para pemimpin agama, bagaimana mereka akan membunuh Yesus walaupun itu sesungguhnya niat, motif, rencana, dan tekad mereka. Mudah sekali menutupi maksud jahat dengan membuat tuduhan. Maling, teriak maling. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pendapat saudara tentang Yesus? Apa jawab saudara jika Yesus bertanya seperti kepada rasul-rasulnya? Matius 16 ayat yang ke-15. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Yesus baru saja mengatakan atau menanyakan kepada murid-muridnya, menurut orang banyak, siapa anak manusia itu? Maksudnya dirinya. Dan ada berbagai jawaban. Yohanes Pembaptis, Elia, bahkan Yeremia, salah seorang nabi. Yohanes Pembaptis yang bangkit. Tetapi Yesus mengejar dengan bertanya, tetapi kamu sendiri yang sudah bergaul bersama dengan aku sekian lama, mungkin mendekati 3 tahun. Apa katamu, siapa aku ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau pertanyaan Tuhan Yesus kepada rasul-rasulnya sekarang ditanyakan kepada kita, ditanyakan kepada ibu, bapak, saudara-saudari, apa jawaban saudara? Apakah Yesus itu juru selamat, juru tolong, penolong, dan seperti Sinterklas? Yesus itu sahabat curhat, tabib atau dokter pribadi, bodyguard pribadi, pengabul doa seperti jin lampu Aladin? Ataukah Yesus itu adalah Tuhan kita, Tuhan kita, dan Raja kita yang harus kita taati dan kita hormati, kita layani dan kita muliakan, oleh karena kita ini adalah budaknya, dibeli dari budak dosa, budak setan. Dengan darahnya dan kematiannya kita menjadi budak Yesus, hamba Yesus, tetapi dianugerahi untuk menjadi anak Allah dan sahabat Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menghadapi orang banyak yang bertentangan pendapat tentang siapa dirinya, Yesus mencoba untuk memberikan penjelasan, menjelaskan tentang jati dirinya, menjelaskan tentang kebenarannya. Yesus menjelaskan sekalipun dia bukan lulusan sekolah rabi manapun, tetapi pengajarannya ia terima dari Allah Bapanya.
Allah Bapanya lah yang mengutus dia. Yohanes 7 ayat 16 dan 17. Yesus tidak meninggikan dirinya sendiri, tetapi menyatakan dan menjelaskan bahwa ia adalah seorang utusan Allah. Posisinya sama seperti para nabi yang menerima firman dari Allah, kemudian menyatakan, mengatakan, memberitakan, mengajarkan firman Allah tersebut. Tetapi sekaligus Yesus mengatakan dan menyatakan bahwa tempatnya, posisinya ini yang sulit diterima orang banyak, lebih daripada nabi-nabi. Oleh karena dia bukan saja menyampaikan firman Allah, dia adalah sang firman hidup. Dia bukan saja utusan Allah, dia adalah Allah dalam wujud manusia. Bahwa banyak orang sulit menerima jati dirinya, bahkan menolak dirinya, menolak pengajarannya, tidak berarti bahwa status Yesus, jati diri Yesus sebagai firman hidup Allah yang mengosongkan diri menjadi manusia tidak merupakan sebuah kebenaran. Kebenaran tentang jati diri Yesus dan pengajarannya tidak bergantung pada penerimaan manusia. Oleh karena ia adalah kebenaran itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus dipersalahkan melanggar adat istiadat nenek moyang karena ia menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda, ia dianggap melanggar peraturan hari Sabat. Oleh karena pada hari Sabat orang tidak boleh bekerja. Tetapi dalam kenyataannya, hukum yang keempat, kuduskanlah hari Sabat, dengan tidak melakukan pekerjaan, mestinya pekerjaan rutin, supaya orang punya waktu dengan tidak bekerja untuk 3 hal. Yang pertama adalah beribadah kepada Tuhan tanpa tergesa-gesa untuk buka toko, buka warung untuk masuk kerja. Juga supaya bisa beristirahat. Oleh karena tubuh kita ini diciptakan untuk dipakai bekerja 6 hari dan 1 hari untuk beristirahat, untuk pemulihan. Kita juga diberikan hari Sabat tidak hanya untuk beribadah dan beristirahat, tetapi juga untuk menjadi hari bersosialisasi. Kita punya waktu untuk bersama dengan keluarga, untuk bersama dengan sahabat, tetangga, untuk saling mempedulikan, untuk saling berkunjung, untuk hadir bersama dan berkomunikasi. Tetapi adat istiadat nenek moyang menetapkan peraturan bahwa seorang bayi yang mesti disunat pada hari yang ke-8, jikalau hari yang ke-8 itu jatuh pada hari Sabat, seorang anak tetap boleh disunat pada hari Sabat. Dengan demikian adat istiadat nenek moyang, peraturan yang dibuat oleh nenek moyang sesungguhnya melanggar sendiri peraturan-peraturan nenek moyang yang lain yang merumuskan 39 pekerjaan yang tidak boleh dilakukan, termasuk memetik gandum maupun memisahkan kulit gandum dari gandum, apalagi memasak. Menyanyi saja tidak boleh, menari tidak boleh, memasang lampu pun tidak boleh, menyembuhkan tidak boleh, hanya boleh mencegah dalam situasi darurat, mungkin seperti kalau tenggorokan tersedak, mungkin telur puyuh yang bisa mengakibatkan kematian, boleh ditolong hanya untuk mencegah supaya tidak meninggal. Tetapi mereka mengizinkan sunat untuk anak berusia 8 hari dilakukan pada hari Sabat. Sunat memang dilakukan untuk memasukkan seorang anak ke dalam perjanjian Allah dengan Abraham, yang tandanya adalah disunat.
Tetapi sunat juga dimaksudkan untuk kesehatan. Jadi jikalau seorang anak disunat untuk alasan kesehatan, mengapa Yesus yang menyembuhkan seorang yang lumpuh sudah 38 tahun demi supaya ia sehat tidak diizinkan? Karena itulah Yesus kemudian berkata, jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jikalau sunat dimaksudkan juga untuk kesehatan, boleh dilakukan, menyembuhkan juga boleh dilakukan. Karena itu pada saat yang lain ketika Yesus di rumah ibadah, sementara ada seorang yang tangannya tidak bisa bergerak, dan orang menantikan apakah Yesus akan menyembuhkan. Yesus berkata kepada orang banyak, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat jahat atau berbuat baik? Membunuh atau menolong? Dan orang banyak termasuk pemimpin agama tidak bisa menjawab. Dan Yesus menyembuhkan orang yang tangannya mati sebelah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita menemukan bahwa para pemimpin agama, ahli-ahli Taurat yang merumuskan pengajaran, orang-orang Farisi yang memegangi pengajaran, sesungguhnya mereka sudah melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Mereka melanggar sendiri peraturan yang sesungguhnya mereka pegangi dengan teguh. Yesus menilai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai orang-orang yang munafik. Saya kutipkan dua bagian. Di dalam Matius 23 ayat yang keempat, Yesus mengatakan, mereka, maksudnya ahli-ahli Taurat, para pemimpin agama, mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ayat yang senada tetapi dari Lukas 12 ayat yang ke-46. Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tidak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak mau menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Tiap-tiap peraturan yang dirumuskan oleh nenek moyang ada klausul kekecualiannya. Tidak boleh berjalan lebih dari sekian langkah. Tetapi jikalau mereka memiliki rumah, dan rumah itu dua rumah berjejeran, dan kedua rumah itu kemudian diikat dengan satu tali, sehingga seluruhnya dua rumah itu ada di dalam tali, mereka bebas untuk berjalan lebih dari peraturan yang mengharuskan, karena dianggap tidak berjalan di luar rumah, tetapi di dalam rumah. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi membuat peraturan, tetapi mereka punya klausul untuk melakukan kekecualiannya. Tidak boleh mengikat. Tetapi para wanita boleh mengikat karena pakaiannya memakai tali. Dan para suami, para pria dapat minta tolong kepada istrinya, anaknya perempuan, adiknya perempuan untuk mengikat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kondisi kita kini? Apakah kita juga menerapkan peraturan-peraturan maupun larangan-larangan pada orang lain, tetapi kita sendiri tidak mau melakukannya? Bukankah seringkali terjadi di jalan, seorang pengemudi memberi tanda bahwa lampu sein orang lain, kendaraan lain belum dimatikan, tetap menyala kedip-kedip, padahal dia tidak sedang akan berbelok. Dianggap membingungkan, padahal ternyata dia yang memberitahu tentang lampu sein orang lain. Lampu seinnya sendiri juga berkedip-kedip, dia lupa untuk mematikan.
Pernahkah kita melihat seseorang yang mengatakan tentang temannya itu pelit, tidak mau berbagi, dan tidak pernah memberi? Padahal kenyataannya sendiri, dia juga dinilai tidak pernah atau jarang sekali berbagi dan memberi, dan dia tidak merasa pelit. Pernahkah saudara mendengar atau mengalami ada yang menghakimi saudaranya karena dianggap tidak memegangi ajaran gereja sendiri, dengan juga mempercayai dan memegang ajaran gereja lain yang dianggap tidak seasas? Padahal dia yang menghakimi saudaranya juga tidak memegangi seluruh kebenaran Alkitab, karena mungkin dia merasa bahwa asas pengajaran gerejanya sudah mencakup seluruh pengajaran Alkitab. Apa iya? Karena pengajaran Alkitab pasti lebih luas dan lebih dalam daripada semua asas pengajaran gereja yang terbatas. Mengikuti kebenaran yang dimiliki gereja lain, jikalau itu sesuai dengan kebenaran Alkitab dan mungkin tidak termasuk sebagai asas pengajaran gereja sendiri, sah, karena kebenaran bukan mengikuti asas pengajaran gereja manapun, tetapi kebenaran mengikuti Alkitab. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa sadar kita seringkali menjuluki seseorang. Lebih sering terjadi pada anak-anak, menyebut seorang anak dengan ciri yang menonjol dari fisiknya. Jikalau kurus, mungkin dipanggil dengan julukan si ceking atau genter, maksudnya bambu atau gala. Kalau gemuk mungkin dia akan dipanggil gembrot atau gentong. Kebanyakan anak tidak suka diberikan julukan-julukan yang seperti ini. Dia merasa terhina dan bahkan sangat terluka. Ada seorang anak perempuan SD yang berpostur gemuk, merasa dipermalukan oleh guru SD-nya, seorang bapak. Oleh karena ketika sang guru ini menggambar di papan tulis gambar seorang anak laki-laki kurus dan gambar seorang anak perempuan gemuk, dengan setengah bergurau Pak Guru ini kemudian bertanya kepada murid-muridnya sambil menunjuk anak laki-laki yang kurus, siapa dia? Dan murid-muridnya segera menyebut salah seorang teman mereka yang kurus. Lalu Pak Guru melanjutkan dengan menunjuk kepada anak perempuan yang gemuk, siapa dia? Dan seluruh kelas menyebut nama anak perempuan itu sambil menunjuk-nunjuk dirinya. Dan anak perempuan tersebut merasa dihina, dipermalukan oleh gurunya di depan kelas. Ia sangat terluka dan marah oleh karena peristiwa tersebut dan mendendam. Ia berjuang untuk menjadi langsing. Dan sekian tahun, 10 tahun lebih, ia sudah menjadi seorang gadis yang langsing dan cantik. Tetapi hobinya membuat teman-teman prianya jatuh hati kepadanya karena sikapnya yang jinak-jinak merpati. Tetapi setelah teman prianya jatuh hati kepadanya, ia akan menolaknya dengan cara yang membuat teman-teman prianya terluka. Dan ketika hal ini diamati oleh pendetanya kemudian memanggil dia untuk diajak berbicara. Dan pada waktu itu si gadis ini baru menyadari bahwa tindakannya melukai para pria. Teman-teman prianya muncul dari sakit hati, luka dan dendam masa kecilnya karena dipermalukan oleh gurunya seorang pria di depan kelas. Ia tidak menyadari bahwa teman-temannya yang sekarang jatuh hati kepadanya dan kemudian ditolak dengan cara yang menyakitkan
dan terluka. Itu bukan teman-temannya pada waktu SD. Ia membalas dendam kepada sasaran yang salah. Apakah saudara pernah mengalami diberi julukan yang tidak saudara sukai? Apakah hal itu melukai saudara? Apakah ternyata berakibat sampai saudara dewasa? Semoga tidak. Pada waktu saya masih SD, pertumbuhan tinggi badan saya lambat. Dan karena itu saya ini kecil, pendek, dan karena seringkali bermain di luar rumah, layangan, berenang, terkena matahari, saya ini hitam. Lalu teman-teman ayah saya di tempat lapangan tenis, karena ayah saya pelatih tenis dan pemain tenis, jikalau tidak ada ballboy yang mengambil bola dan saya dimanfaatkan oleh ayah saya, teman-teman ayah saya menyebut saya ini dengan istilah dalam bahasa Belanda kerentosje. Tetapi artinya sebetulnya adalah kentos, biji salak, bulat, kecil, dan hitam. Saya disebut tosir, tetapi bagi saya hal itu tidak melukai, oleh karena saya berpikir dan bersikap peduli amat. Saya tidak harus bersedia dipanggil begitu atau memberikan tanggapan ketika dipanggil tosir atau kentos, karena itu bukan nama saya. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah saudara juga saya pernah atau lebih buruk lagi sering dan cepat memberi cap, dan biasanya cap negatif kepada seseorang atau orang-orang di sekeliling kita? Apakah kita sudah cukup mengenal orang yang kita beri cap sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan label yang kita berikan kepada orang itu benar dan tepat? Atau jangan-jangan kita ini hanya ikut-ikutan, saudara hanya ikut-ikutan provokasi dari seorang teman yang sentimen dan saudara percaya saja? Jikalau ternyata saudara melabeli seseorang dan label itu ternyata tidak tepat, bukankah saudara menghinanya atau memfitnahnya tanpa saudara sadari? Wong angkuh, sok sombong, dasar aneh, anti kukwe, sulit, bodoh, bloon, sok tahu keminter, kata dalam tempurung, sudah pelit masih medit, utelepol, lambat kaya siput, atau keras atos gugu karpe dewe. Mungkin orang lain disebut plin-plan, leda-lede, tidak berani bersikap, tidak punya ketegasan. Bisa saja label apapun, tetapi biasanya label ini negatif. Sudah terlanjur diberikan dan belum tentu label itu betul. Di sebuah rumah sakit untuk orang-orang lanjut usia, seorang supervisor, sebut saja Louis, bertugas untuk mengawasi dan menguji calon-calon perawat baru. Dan dari sekian calon perawat baru, ada yang ternyata satu yang tidak ia sukai. Seorang perawat perempuan yang bernama Kenny, oleh karena dia berpangwakan tinggi dan sangat kuat, sehingga kalau dia berjalan dengan gagah dan terkendali layaknya seorang petinju. Bahasanya bahasa jalanan, sikapnya tidak ramah, dan ekspresinya tertutup seperti pintu baja ruang besi bak. Ditambah lagi, Kenny berasal dari lingkungan di mana banyak geng-geng, peredaran obat-obat terlarang, dan kekerasan. Hal ini membuat Louis, sang supervisor, memiliki kecurigaan bahwa Kenny
bekerja di rumah sakit tersebut dengan motif jahat untuk mencuri obat-obatan. Kenny potensial pembuat masalah. Sebagian pasien rumah sakit tersebut datang dengan penyakit stadium akhir atau penyakit usia lanjut. Ada yang sudah lumpuh, lemah, bingung, kehilangan akal sehat. Salah seorangnya adalah Mary, seorang pasien yang sudah berusia 94 tahun. Mungkin dia sudah ditinggalkan anak atau anak-anaknya. Mary terobsesi dengan mencari dompet merahnya ini. Dan ia akan mencari dompetnya ini siang dan malam. Dengan kursi roda dia akan menuju ke arah lorong-lorong dan bertanya-tanya ke arah jalan, ke arah dapur, ke arah ruang cuci. Terus mencari dengan tidak menyerah. Kadang-kadang ia duduk tenang di koridor supaya dia bisa mencegat orang-orang yang mau berjalan keluar untuk bertanya, "Bisakah kamu meminjami aku sisir?" Ia bertanya, "Milikku hilang. Ada di dompet merahku. Uangku juga hilang. Dompetku di mana? Di mana dompetku?" Setiap hari Mary selalu bertanya tentang dompetnya. Suaranya, pertanyaannya mengisi kekosongan-kekosongan dan juga menjadi latar belakang banyak kegiatan yang terjadi. Beberapa perawat kadang-kadang berhenti mencoba untuk menghibur dengan berkata, "Pasti Mary, kalau aku melihat dompetmu, aku akan mengembalikannya kepadamu." Kebanyakan para perawat menghiburnya demikian. Hampir semua perawat kecuali satu. Ketika Mary mencegat Kenny, calon perawat baru, dan menanyakan tentang dompet, Kenny berjanji akan mencarinya. Dan hal ini terlihat oleh Louis sang supervisor. Dan ini membuat Louis curiga. Mungkin Kenny merencanakan sesuatu dengan melibatkan Mary. Sore sebelum makan malam pada suatu hari, Louis melihat Kenny berjalan di koridor dengan membawa sebuah kantong plastik. Louis melihat bahwa Kenny diam-diam mendekati Mary. Dan bahkan Kenny ini mengawasi sekelilingnya sebelum dia berbuat sesuatu, seolah-olah dia tidak ingin aksinya diketahui oleh orang. Dan ketika Kenny merasa tidak ada yang melihat, walaupun Louis melihat dengan bersembunyi, Kenny kemudian mengeluarkan dari kantong plastiknya sebuah dompet merah. Pastilah bukan dompetnya Mary, pastilah Kenny membelikannya dan diberikan kepada Mary. Mary menyambut dengan tangannya terulur dengan rasa kagum dan senang, seperti seorang anak lapar menyambut roti. Begitu dompet itu terpegang, ia segera membawa di dekat wajahnya dan mendekapnya erat-erat di dadanya. Bahkan kemudian ia mengayun-ayunkannya. Kenny kemudian membantu Mary untuk membuka dompet merah tersebut dan mengeluarkan sebuah sisir merah, sebuah dompet koin kecil, dan sebuah kacamata mainan. Air mata Mary jatuh di wajahnya. Demikian juga air mata Louis yang melihat di tempat tersembunyi. Kenny kemudian menepuk bahu Mary. Ia membuang kantong plastik ke tempat sampah dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Louis pun kembali ke ruangannya dan dari laci ia mengeluarkan kitab suci dan membuka Matius pasal yang ke-7, membaca dan kemudian berdoa minta pengampunan Tuhan. Ia sadar ia sudah salah
menghakimi Kenny. Ternyata Kenny tidak seperti yang ia pikirkan dan ia duga. Ia menyesal dan merasa bersalah. Di akhir jam kerja, Louis sang supervisor dengan sengaja berdiri di dekat pintu keluar. Ia menunggu Kenny. Benar, ketika Kenny berjalan keluar dengan membawa jaketnya dan radionya, Louis bertanya, "Bagaimana pekerjaanmu? Apakah engkau menyukai pekerjaan di sini?" Kenny kaget, ada yang menegur dan menanyai dirinya, dan sambil mengangkat bahu ia berkata, "Ini yang terbaik yang aku dapatkan," jawabnya. Louis kemudian berkata, perawat itu karier yang bagus. Dan tiba-tiba sebuah ide muncul di kepala Louis, dan ia kemudian bertanya, "Pernahkah kau berpikir untuk kuliah mengambil gelar keperawatan?" Kenny mendengus dan berkata, "Kamu bercanda. Aku tidak punya kesempatan seperti itu. Memangnya kursus perawat gratis itu sebuah mukjizat bagiku untuk pergi kuliah," katanya. Dan ia melanjutkan, "Ayahku di San Quentin dan ibuku pecandu kokain." Kenny mencoba untuk menunjukkan alasan dan ketidakmungkinannya untuk bisa mengikuti kuliah keperawatan. Louis melanjutkan dengan berkata, "Mukjizat bisa terjadi. Maukah kau pergi kuliah jika aku bisa menemukan cara untuk mendapatkan uang untuk menolongmu?" Kenny menatap Louis seperti ada kilatan cahaya di mata Kenny, walaupun sejenak, bersama dengan bibirnya mengatakan iya. Hanya itu. Tetapi itu sudah cukup bagi Louis untuk melihat dan meyakini keinginan Kenny. "Selamat malam, Kenny," kata Louis. "Saya yakin sesuatu dapat terjadi." Louis juga meyakini di kamar 306 di sayap barat, Mary tidur dengan tenang, dengan kedua tangannya memeluk dompet merahnya erat-erat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup bergaul dengan banyak orang, berelasi, dan pasti kita juga memiliki pikiran tentang orang-orang yang ada di sekeliling kita, dengan siapa kita berelasi maupun bekerja sama. Ada orang-orang yang kita sukai, yang cocok dengan kita. Tetapi pasti juga ada yang bahkan banyak yang tidak cocok dengan kita karena berbagai alasan. Mari kita belajar untuk tidak cepat-cepat memberi cap negatif, menjulukinya dalam pikiran kita, ataupun kita ucapkan ketika kita menyebut tidak di hadapannya. Karena Tuhan kita berkata, jangan menghakimi menurut apa yang nampak. Hakimilah dengan adil. Kita tidak tahu apa yang tidak nampak. Karena itu kita tidak bisa menghakiminya dengan adil. Sebelum kita menghakimi, kita harus memeriksa diri kita terlebih dulu dan berdoa, minta hikmat dan pertimbangan Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 4 ayat yang kelima dituliskan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Dan Matius 7 yang dibaca supervisor Louis, ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi.
Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Mari kita belajar untuk menimbang. Mari kita belajar untuk menunda, memvonis, menghakimi, mencap negatif. Mari kita lebih mudah dan lebih cepat untuk membawanya di dalam doa. Mendoakan apa yang kita anggap dibutuhkan saudara kita itu, memberkatinya. Dengan demikian kita memberkati, kita pun akan beroleh berkat, diberkati. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melihat diri kita sendiri dan mengerti apa yang sedang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita.